Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang tata cara mengoperasikan Microsoft Excel berdasarkan modul yang sudah saya bagikan di grup ya. Nah, ini pertama-tama kita klik dulu untuk Microsoft Office Excel-nya. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ada A, B, C, D dan seterusnya. Ada kolom-kolomnya, kemudian di sini ada barisnya 1, 2 dan seterusnya sampai bawah. Nah, kolom-kolom ini berarti di sini untuk kolom-kolomnya bisa diketik ya, misalnya di sini ya. Kalau mau digeser pakai tanda panah ya, kalau mau dibawa ke bawah enter aja. Untuk angkanya di sini penulisannya misalnya untuk ketik 200.000 misalnya, kemudian 300.000, 3 juta ini ya, 4 juta, 6 juta, 1 juta misalnya. Ini hanya contoh aja ya. Nah, untuk angka di sini tidak perlu menggunakan titik atau koma ya. Nah, ini misalnya saya mau atur keseluruhannya, berarti sini untuk agar mudah dibaca, berarti ini saya gunakan pengaturan koma di sini ya. Atau misalnya saya menggunakan rupiah di sini ya, posisinya. Ini munculnya seperti ini ya. Kemudian ini saya copy ke bawah. Nah, bisa juga di copy ke samping. Ini suka-sukanya ya. Ini bisa digeser ya. Ini bisa dilebarkan ya dengan klik 2 kali posisinya di sini. Nah, untuk nomornya misalnya di sini nomor nominal 1, 2. Nah, untuk ke bawahnya ini bisa di copy ya untuk urutnya. Ini tinggal di blok dua-duanya, tinggal digeret ke bawah. Akan tetapi kalau misalnya di sini 1, ini akan saya copy ke bawah, ini nggak bisa urut ya. Seperti ini tampilannya. Kemudian setelah ini, misalnya di sini saya akan mengalihkan jumlah perkalian 10, misalnya di sini 10. Misalnya ini ya, ini dikali ini ya. Kalau misalnya ditambah, berarti di sini ditambah nih ya. Misalnya ini saya kali dengan yang ini. Saya kalau sama rumusnya, semuanya ini misalnya sama rumusnya ke bawah, berarti ini saya copy ke bawah sini ya. Akan tetapi di sini misalnya ini kan sama semua nih. Akan tetapi misalnya angka 10 ini berada di posisi atas di sini misalnya. 10. Ya. Angka 10 di sini misalnya 200.000 ini saya kali dengan 10. 3 juta kali 10, 4 juta kali 10, 6 juta kali 10 dan seterusnya. Berarti ini caranya adalah bawa ke sini ya. Yang akan dikalikan dikali 10. Ya. Ini saya harus pakai dolar. Kenapa? Ini tanda dolarnya shift sama angka 4 ya. Karena jumlah pengaliannya sama di angka 10. Berarti di sini tinggal saya geret ke bawah ya. Nah, ini sudah otomatis ya rumusnya ya. Saya copy ke bawah. Untuk menjumlahkan misalnya nilai nominal ini gimana? Ini saya kasih tanda dulu. Untuk menjumlahkan berarti sini saya ketik sum ya, atau di sini ada penjumlahan ya sum. Enter ya. Kemudian di sini misalnya saya mau pakai rata-rata average ya. Enter ya. Misalnya saya mau pakai nilai maksimum max misalnya. Ini saya blok semuanya, nilai maksimumnya berapa, tutup kurung, enter. Misalnya untuk nilai minimum juga sama, min, buka kurung, ya, saya blok dulu, tutup kurung, enter. Kalau rata-rata average ya. Misalnya ini saya mau tambahkan dengan yang di sampingnya juga bisa ya.
Ini tergantung kebutuhan ya. Misalnya saya copy ke bawah. Kalau untuk bagi berarti misalnya yang poin di kolom D ini saya bagi. Berarti pakai slash ya untuk baginya, bagi 2 misalnya. Kalau sama semuanya bagi 2, ini tinggal digeret ke bawah ya. Kalau sudah digeret ke bawah, ini tinggal di pastiin ya. Nah, kalau untuk penjumlahan misalnya di sini udah dijumlahkan. Yang di sampingnya misalnya saya akan mau menjumlahkan, mengcopy rumus yang ada di sini bisa ya, di copy ke samping. Bagaimana dengan ini kalau misalnya mau kecilin tinggal di ini aja ya, diklik 2 kali di posisinya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saya mau buat garis di sini untuk semuanya, bisa saya klik di sini tergantung, misalnya garis atas, garis bawah atau semuanya ya. Ini tergantung dari kebutuhan. Misalnya ini saya mau pakai rupiah semua. Nah, atau misalnya saya mau hilangkan untuk komanya, ini tergantung dari kebutuhan semua. Ya, cukup ya. Ini misalnya lagi-lagi misalnya saya harusnya menyelipkan di kolom yang ada di sini, misalnya insert kolom ya. Nah, ini untuk kolomnya misalnya ya agak kurang ya, mau insert kolom. Ini kalau insert row ya tergantung, ini tergantung kebutuhan ya. Misalnya kalau kelebihan berarti di sini saya delete row, kemudian di sini kelebihan saya delete kolom. Seperti ini ya tampilannya. Kemudian sekarang kita lanjut ke modul. Ini saya delete aja intermezzonya, kemudian saya lanjut ke modul aja. Yang ini kalian harus ketik lombok komputer, bagan perkiraan akuntansi, dan seterusnya ini ya. Ini saya copy dulu. Ini saya copy, saya bawa ke sheet yang berikutnya. Seperti ini. Berarti ini yang kalian harus ketik ya. Yang ini saya lebarkan dulu. Kemudian beri nama sheet dengan nama kode rekening. Kode rekening. Kemudian sheet yang berikutnya ya, kita akan membuat neraca saldo ya. Ini saya copy lagi ya dari yang sudah-sudah. Ya, neraca saldonya. Saya lebarkan dulu. Ini saya blok aja semuanya. Kemudian yang ini sudah saya delete untuk jumlahnya. Saya delete juga. Ini untuk nama rekening di sini kita pakai fungsi VLOOKUP ya. Sebelum kita masuk ke fungsi VLOOKUP, di sini kita buat dulu neraca awal. Kemudian kita masuk ke nama kode rekening. Kemudian untuk kode rekening ini kita blok keseluruhannya. Kita buat nama dengan nama kode rekening ya. Seperti ini, kemudian kita oke. Nah, kemudian di sini untuk neraca awal akan bergantung pada kode rekening di sini. Untuk ini jangan lupa kita buatkan juga di file name-nya. Kita gunakan di sini kode pelanggan. Kemudian kita oke. Kemudian ini kita blok juga, kita beri nama kode pemasok. Kemudian kita oke. Yang sudah diberi nama ini akan kelihatan di sini ya. Pemberian nama ini maksudnya untuk memudahkan kita mengambil data yang sudah ada di sini untuk posisi kode rekening yang ada di sini.
Kemudian kita lanjut ke neraca awal. Untuk neraca awal di sini, untuk nama rekening bisa kita ambil dari posisi yang sudah kita blok di sini untuk kode rekening dan nama rekeningnya ya. Dengan menggunakan fungsi VLOOKUP. Berarti di sini untuk formula, ketik formula, kliknya formula, kemudian pilih VLOOKUP. Setelah pilih VLOOKUP, kemudian kita masuk ke kode rekening yang akan dibuatkan VLOOKUP-nya, atau ini diambil secara vertikal kolom yang ada di kode rekening yang sudah kita define, yang sudah kita berikan nama tadi. Ya, ini kita taruh di sini. Kemudian untuk ininya berarti namanya tadi kalau nggak salah kode rekening ya, kode rek ya. Kemudian kolom keberapa? Nah, kita lihat di sini. Ini kan yang akan kita ambil adalah nama rekening yang ini berdasarkan kode rekening yang ada di sini. Ini banyak kolomnya, ada 2. Ini kolom yang akan kita ambil adalah kolom kedua. Kolom kedua itu yang mana? Yang ini. 1, 2. Berarti ini yang kedua ya. Berarti di sini ketiknya 2 ya. Kemudian di sini kita ketik aja 0 jika tidak ya. Kemudian kita oke. Akan tampilannya seperti ini. Kemudian kita lanjut mengkopinya ke bawah. Jadi tampilannya seperti ini ya. Nama rekening secara otomatis ya. Nah, kemudian untuk jumlahnya kita jumlahkan sama dengan sum, buka kurung. Kita jumlahkan, kita geret ke atas, tutup kurung, enter ya. Untuk jumlah yang kreditnya bisa kita geser ke samping ya. Jadi tampilannya seperti ini, sudah jumlahnya sudah. Nah, jadi batas pengerjaannya sampai neraca saldo ya. Sekian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.